Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian, dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang berawal pasti akan berakhir. Begitupun dengan kehidupan di dunia ini. Setiap makhluk yang pernah merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Tidak terkecuali bagi para hewan dan tumbuhan, semuanya pasti akan menemui ajalnya masing-masing. Kehidupan di dunia ini pun sudah dari jauh-jauh hari diperingatkan melalui dalil dalam Al-Quran bahwa suatu hari akan terjadi kiamat atau akhir zaman. Pada hari kiamat itulah semua makhluk yang ada di muka bumi akan binasa tanpa terkecuali. Dalam agama Islam, pembahasan mengenai kiamat kubro ini sudah dijelaskan sedemikian rupa, bahkan sampai membahas ciri-ciri apa yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat kubro tersebut. Untuk itu, bagi umat muslim sudah diperingati untuk beriman kepada hari kiamat dan selalu berbuat baik serta menghindari perbuatan maksiat agar terlindungi dari fitnah akhir zaman. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan kali ini kami pun telah merangkum berbagai informasi terkait kiamat kubro yang dapat kalian simak serta dijadikan edukasi agama agar dapat dilindungi dari hari kiamat dan selalu mengimani hari kiamat tersebut karena termasuk dalam rukun iman. Dan selanjutnya, pembahasan mengenai kiamat kubro dapat kalian simak kali ini. Pengertian kiamat kubro. Kiamat atau akhir zaman adalah hari yang mengakhiri kehidupan semua makhluk hidup di dunia. Hari ini adalah masa di mana kehancuran total harus terjadi di bumi dan di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu tidak ada satupun planet yang tersisa, semuanya akan musnah, termasuk tanah yang didiami manusia. Namun, tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Hal itu juga tidak tertulis dalam Al-Quran. Kapan akhir dunia akan datang, hanya Allah yang tahu. Bahkan para malaikat, nabi, dan rasul Allah pun tidak mengetahui hal ini. Namun setiap muslim harus percaya pada kedatangan hari akhir zaman ini, karena iman di hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Pada siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari akhir, maka sesungguhnya orang itu sudah sesat sejauh-jauhnya." Kata kubro dalam bahasa Arab memiliki arti besar. Dalam beberapa kasus, akhir kubro bisa diartikan sebagai kiamat besar. Dalam satu hal, akhir zaman atau kiamat kubro berarti hancurnya alam semesta yang mengakibatkan kemusnahan atau kebinasaan pada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Hal-hal yang akan terjadi pada hari akhir atau kiamat kubro adalah air laut yang meluap seperti tsunami, benda-benda langit akan berjatuhan, gunung api yang berapi-api pada meletus. Sebuah kerusakan alam ini akan membuat seluruh umat manusia bersusah payah menemukan keselamatan, tetapi tidak seorang pun akan selamat. Jadi kiamat kubro atau hari akhir atau pemusnahan alam semesta adalah pemusnahan semua makhluk dan akan ada kehidupan yang kekal di kehidupan berikutnya. Ciri-ciri kiamat kubro menurut agama Islam. Yang pertama yaitu kemunculan Dajjal. Munculnya Dajjal merupakan tanda bahwa akhir dunia sudah sangat dekat. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki ciri fisik seperti rambut keriting dan hanya memiliki satu mata kiri karena mata kanannya buta. Di dahinya tertulis kata kafir. Dajjal akan muncul di sebuah tempat bernama Danau Tiberias. Dengan kesaktiannya, Dajjal dapat memerintahkan hujan karena akan terjadi kemarau panjang sebelumnya. Karena kekeringan, semua tanaman dan hewan akan bermasalah. Namun, Dajjal dapat memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah agar tanaman dan ternak dapat tumbuh dengan baik. Kemampuan hebat Dajjal lainnya adalah dia bisa membangkitkan orang mati. Dengan kemampuan ini, banyak orang akan mengikutinya karena dia akan menganggap dirinya Tuhan. Siapa saja yang mengikutinya akan mendapatkan surga, dan siapa saja yang menolak ajaran ibadah akan mendapatkan sisaan yang pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya.
Sesungguhnya yang dijanjikan Dajjal itu surga, sebenarnya adalah neraka bagi Allah. Dan orang yang teguh berdiri dan menyembah Allah hanya karena Allah akan selamat dari neraka Allah. Dajjal akan memerintah selama kurang lebih 40 hari di bumi. Seperti yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 40 hari, tapi satu hari bisa terasa seperti setahun, mungkin sebulan, mungkin seminggu. Sedangkan hari lainnya akan seperti yang kamu rasakan sekarang. Namun dalam hadis tidak disebutkan 40 hari masa pemerintahan Dajjal. Apakah itu 40 hari menurut waktu bumi atau 40 hari menurut kasus lain? Tidak dijelaskan lebih lanjut. Kedatangan Dajjal tidak serta-merta membuat bumi menjadi makmur, tetapi dia akan menimbulkan kerusakan yang berujung pada kehancuran bumi. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Tanda kiamat kedua adalah kedatangan Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah julukan yang diberikan kepada seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Jadi, Imam Mahdi adalah utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan mendapat petunjuk. Salah satu ciri Imam Mahdi adalah ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Imam Mahdi datang untuk menantang kekejaman Dajjal yang menjadi penguasa selama 40 hari di bumi. Kehadirannya akan menghancurkan segala bentuk perbuatan Dajjal untuk menunjukkan kepada umat manusia kebenaran bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal adalah ajaran yang sesat, dan untuk memerintahkan umat manusia kembali ke jalan yang benar dengan beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi tidak akan sendirian dalam pertarungannya dengan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam juga diutus oleh Allah bukan untuk membawa ajaran baru dan hukum baru, tetapi untuk membawa serta ajaran yang diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah. Asal-usul Nabi Isa alaihissalam telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali, dan aku akan berikan keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Nabi Isa dicirikan dengan perawakan tubuh yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, berambut ikal, sebau, berdada bidang, dan berkulit merah. Menara putih di sebelah timur, kota Suriah, adalah tempat Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Kedatangan Nabi Isa sebagai tanda kiamat, yakni dengan Imam Mahdi atau memerangi Dajjal dan melemahkan kekuasaannya untuk sementara waktu di negeri ini. Pertarungan Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menekan Dajjal berakhir dengan Dajjal dibunuh setelah ditikam di bagian dada oleh Nabi Isa alaihissalam di gerbang Lut atau kompleks Masjidil Aqsa. Yang keempat, munculnya Yajuj dan Majuj. Tanda kiamat selanjutnya adalah pembebasan Yajuj dan Majuj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yajuj dan Majuj adalah mereka yang suka merusak bumi. Baik Yajuj maupun Majuj dikatakan memiliki ciri-ciri seperti mata sipit, hidung, dan rambut pirang. Yajuj dan Majuj dikatakan bertapa di sebuah lembah yang dikelilingi oleh 2 gunung. Diriwayatkan bahwa Raja Zulkarnain memenjarakan mereka dengan tembok pembatas yang besar. Yajuj dan Majuj tidak bisa keluar. Namun dalam surat Al-Quran Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nanti tembok penahan akan runtuh sehingga Yajuj dan Majuj akan menghancurkan tanah ini. Mereka akan minum air dari danau Tiberias, tempat munculnya Dajjal. Tidak ada manusia yang bisa menghentikannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Yajuj dan Majuj akan mati karena diserang binatang sejenis ulat yang membusukkan badannya. Lalu, burung mengangkat Yajuj dan Majuj dari tanah. Lalu hujan turun untuk membasahi mereka dan membersihkannya. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Ciri-ciri kiamat kubro yang tak kalah mengejutkan orang lain adalah terbitnya matahari dari tempatnya terbenam. Terbitnya matahari dari barat disebutkan dalam hadis riwayat Islam. Kiamat tidak akan datang sampai matahari terbit di barat. Ketika matahari terbit di barat, semuanya akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang tidak akan berguna lagi jika sebelumnya dia tidak beriman atau tidak mendapat manfaat dari imannya tersebut. Islam tidak hanya mengisyaratkan bahwa suatu saat
matahari akan terbit dari barat. Tetapi sains juga meramalkan bahwa matahari akan terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rotasi bumi yang berlangsung selama ini akan diperlambat sehingga menyebabkan arah rotasi menjadi terbalik. Pada masa ini, bumi berotasi dari barat ke timur sehingga matahari tampak terbit dari barat. Kemudian, bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari tampak terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua perbuatan baik berakhir. Semua perintah Tuhan yang selama ini tidak terpenuhi akan dipenuhi oleh manusia. Tetapi itu tidak akan ada artinya lagi karena semuanya telah dilakukan dengan sia-sia. Yang keenam, munculnya asap mematikan. Munculnya asap yang membunuh orang yang menghirupnya adalah tanda kiamat lainnya. Asap atau adukon dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukon pertama kali muncul dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saat itu, dukon muncul sebagai hukuman bagi kaum musyrik Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukon akan muncul lagi di hari-hari terakhir selama 40 hari 40 malam. Bumi akan menjadi gelap karena asap. Asap membunuh orang yang menghirupnya. Tapi bagi manusia yang beriman, diyakini asap ini hanya akan menimbulkan akibat seperti orang terserang flu. Dan sebaliknya, bagi para pendosa akan menimbulkan rasa panas seperti kulit terbakar. Yang ketujuh, munculnya api dari Yaman. Tanda awal kiamat kubro adalah datangnya api yang akan menyatukan seluruh umat manusia. Nyala api ini memancar atau muncul dari Kawah Aden. Kawah Aden terletak di lereng gunung berapi di negeri Yaman. Tanda kiamat itu terdapat dalam bab Sahih Al-Bukhari tentang keutamaan Ansor, halaman 272 dari Anas radhiyallahu an disebutkan. Abdullah ibnu Salam mengetahui tentang penampakan Rasulullah SAW di Madinah atau hijrah. Ia pun menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, "Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Apa tanda pertama kiamat?" Rasulullah SAW menjawab, "Tanda pertama kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat." Yang kedelapan, kerusakan Ka'bah. Tanda kiamat kubro lainnya adalah hancurnya Ka'bah. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah bernama Zulsuwaikotain. Ia adalah seorang dari Abyssinia. Abdullah bin Amr pernah berkata, "Saya mendengar Rasulullah mengatakan bahwa Zulsuwaikotain dari Abyssinia akan menghancurkan Ka'bah dan mengambil kekayaan dan kiswahnya. Dia ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah dengan sekop, sehingga dengan hancurnya Ka'bah dapat menyebabkan berkurangnya hamba yang menyebut nama Allah. Sekalipun orang semakin jarang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena kiamat dunia kubro tidak akan terjadi." Hal yang demikian diperkuat dengan hadis Sahih Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada sama sekali orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, munculnya hewan melata. Tanda selanjutnya kiamat kubro adalah kemunculan reptil yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Munculnya binatang melata sudah terdapat pada Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Menurut para ahli tafsir, munculnya binatang melata ke bumi karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hukuman pada orang-orang kafir. Dengan kata lain, seseorang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan disiksa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia terakhir yang mati saat hari kiamat. Dalam berbagai hadis dan riwayat sahih, tanda-tanda kemunculan hari kiamat pun telah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana sebenarnya tanda-tanda kiamat itu? Apa saja peristiwa yang menandai akan munculnya hari kiamat? Dr. Khalid Z. Abdullah Basalamah, MA atau lebih dikenal sebagai Ustadz Khalid Basalamah, dalam sebuah kesempatan menyampaikan, setidaknya ada 10 tanda-tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah SAW. Tanda-tanda itu kemudian diriwayatkan melalui hadis sahih. Dalam hadis disebutkan secara acak bagaimana tanda-tanda munculnya hari kiamat. Karena cukup banyak dalil yang mengurutkan tanda-tanda kiamat tersebut. Kata Ustadz Basalamah, dijelaskan jika tanda kiamat yang pertama adalah turunnya Dajjal berarti kekacauan. Cirinya memiliki mata kanan rusak. Ciri lainnya adalah memiliki kulit kehitaman dengan dai lebar dengan 3 huruf tertulis yaitu Kaf, Fa, dan Ra atau kufur, dan orangnya tinggi besar. Dalam sebuah hadis sahih
Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan." Ketika menemui tanda-tanda keberadaan Dajjal, maka Rasulullah mengingatkan umatnya agar menghindari Dajjal. Dajjal dijelaskan akan keluar dan membuat kerusakan selama 40 hari. Rasulullah pun menyampaikan, sehari pertama seperti setahun, sehari kedua seperti sebulan, sehari ketiga seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya seperti hari kalian. Dajjal akan keliling muka bumi dan seluruh bumi akan didatangi kecuali Madinah dan Mekah. Rasulullah SAW menyebut hal itu dikarenakan di setiap pintu gerbang malaikat menghunuskan pedangnya menghalau Dajjal. Pada saat Dajjal tiba di Palestina, di waktu bersamaan kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat keluar dan membunuh Dajjal. Maka keluarlah dari Madinah seorang dengan nama seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdillah yang juga keturunan Nabi Muhammad. Dia memiliki julukan Mahdi dan dikenal sebagai Imam Mahdi. Dan ini adalah tanda kiamat kedua, terang Ustadz Bahasa Lama. Saat tiba di Mekah, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju Palestina. Lalu muncul tanda-tanda kiamat yang ketiga, yaitu pada saat pasukan Imam Mahdi dan pasukan jihad itu tiba di Masjidil Darul Baidah. Hadis menyebutkan, di menara masjid itu Imam Mahdi sholat asar berjamaah. Saat itulah turun Isa alaihissalam dengan memegang kedua sayap malaikat. Rambutnya yang basah meneteskan air. Orang-orang saat itu mengenalnya jika itu adalah Isa alaihissalam, dan orang-orang mengetahui jika itu adalah masanya Dajjal keluar. Muslimin ketika itu semua paham, maka sholatlah mereka lalu menuju ke Palestina. Ringkas cerita, Nabi Isa alaihissalam tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Bablut. Saat itu Dajjal berkata, "Bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita." Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam, dan pada saat itu Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya, dan dia lari dengan badannya yang meleleh di depan pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya merasa kaget dan bertebaran, mereka serta bersembunyi di bawah pohon dan atas batu. Lalu batu dan pohon akan memberikan penjelasan, "Hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah." Maka dibunuhlah mereka semua. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan memimpin seluruh bumi, dan umat Muslim akan masuk ke semua rumah ke muka bumi tanpa sisa. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kemudian turun tanda-tanda kiamat berikutnya, yaitu turunnya Ya'juj Ma'juj tambah Ustadz Bahasa Lama. Rasulullah menyampaikan ciri-ciri mereka adalah memiliki mata dengan sobekan kecil dan kelihatan sipit tapi bola mata besar. Rambut mereka keriting dan posturnya seperti manusia. Ada sebuah hadis menyebut jika mereka, Ya'juj dan Ma'juj, akan mendatangi sebuah sungai. Jika tak salah namanya adalah Sungai Tiberia. Airnya mengalir banyak dan Rasulullah sampaikan, jika mereka semua minum air sungai itu dan yang terakhir datang tak akan kebagian. Artinya airnya habis diminum mereka. Lalu Rasulullah berkata, Allah berfirman dan berkata, "Wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak bisa siapapun mengalahkannya. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikutmu ke Gunung Tur." Dijelaskan, jika Ya'juj Ma'juj itu memang membunuh dan memakan semua dalam jumlah mereka yang sangat banyak. Ada yang mengetahui jika dia akan mati jika punya 1000 anak. Dalam sebuah hadis menyebutkan, celakalah bagi mereka yang berada di Jazirah Arab. Hadis tersebut kemudian memunculkan penafsiran jika kemungkinan besar hal itu dimaknai tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Kata Rasulullah SAW, celakalah orang yang di dekat Jazirah Arab, karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini, atau dengan mengisyaratkan ibu jari dan jari tengahnya. Pada saat mereka keluar, maka akan membuat kerusakan. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun, dan saat merasa sudah menguasai bumi, mereka akan melepaskan anak panah ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, "Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit." Nabi Muhammad SAW berkata, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa pun berdoa agar mereka semua dimusnahkan. Maka saat itu Allah menurunkan mereka sebuah hama yang ditafsirkan seperti serangga kecil, seperti cacing,
dan menimpa tubuh mereka. Setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kembali memimpin sampai beliau meninggal. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian manusia berbuat kekufuran. Maka keluarlah tanda-tanda kiamat. Yang kelima, yaitu turunnya hewan yang melata. Binatang melata ini disebutkan bahwasanya akan dikeluarkan entah dari bumi belahan mana. Hewan melata tersebut bisa berbicara seperti manusia dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Kemudian dia datangi orang kafir dan menasihati serta mengingatkan jika tak mau beriman, orang tersebut akan dicap. Namun entah akan dicap seperti apa, sehingga akan ketahuan orang mana yang kafir dan mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak dijelaskan berapa lama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan si dabah tersebut. Lalu datang tanda kiamat ke-6, 7, dan 8 secara berentetan, yaitu longsor besar di timur, barat, dan jazirah Arab. Lalu keluarnya api dari kota Aden di Yaman. Hadis menjelaskan api yang keluar bukan kebakaran gedung, melainkan bisa menghalau manusia untuk jalan saking panasnya. Sebuah hadis menyebutkan jika api tersebut akan menggunung dan bisa kelihatan dari seluruh pelosok bumi, yang akhirnya menghalangi orang berjalan saking panasnya. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiupnya sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Maka Rasulullah menyampaikan taubat akan diterima selama sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya semua taubat akan diterima sebelum itu. Kalau sudah itu akan sulit. Ustadz Basalamah juga menerangkan, bagian ulama ada yang memasukkan tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Pertama adalah keluarnya Zulswaikotan, yaitu orang dari negeri Habasyah. Julukan Zulswaikotan karena betisnya kecil. Disebutkan jika ia akan menghancurkan Ka'bah. Bagian ulama berpendapat saat itu manusia memang sudah sunyi dan tidak mendatangi Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, maka keluarlah orang ini. Maka sebagian ulama berpendapat jika itu termasuk tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempatnya terbenam. Kata Nabi Muhammad SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Yang juga berhubungan dengan tanda-tanda kiamat. Yang kedua adalah tentang orang terakhir yang meninggal. Dia adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang menggembala kambing. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan menggembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat itu, dia meletakkan telapak kakinya di Madinah. Maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir. Tanda kiamat yang sudah terjadi, Ibnu Mas'ud yang pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah datangnya hari kiamat disertai tanda-tanda kedatangannya?" Beliau bersabda, "Iya, wahai Ibnu Mas'ud, jadi kita sebagai muslim harus mengetahui tanda-tandanya. Ada banyak tanda-tandanya, di antaranya adalah anak-anak menjadi penuh kemarahan. Dengan kata lain, mereka berani melawan orang tua mereka. Mereka tidak segan-segan berkata kasar dan menghardik orang tua mereka. Hujan dapat membakar. Jika kita menganalisanya, hal ini telah terjadi. Sekarang hujan asam semakin sering terjadi. Orang-orang jahat bertebaran di muka bumi. Orang-orang akan mempercayai orang-orang yang berkhianat. Sedangkan orang-orang yang dapat dipercaya dianggap sebagai pengkhianat. Orang yang benar akan dianggap sebagai pendusta, dan seseorang yang menceritakan kebohongan dianggap sebagai orang yang benar. Orang-orang akan memutuskan tali silaturahmi. Hal ini telah terjadi sekarang, di mana orang-orang lebih senang tinggal di rumah dan menonton televisi, dan mereka enggan mengunjungi tetangga. Orang-orang munafik akan berkuasa. Orang-orang yang berperangai buruk mengendalikan perdagangan. Masjid-masjid hias, tapi hati manusia telah menjadi kotor. Jadi, orang-orang yang beribadah di masjid tidak melakukan takziah meskipun masjidnya indah. Orang-orang mukmin menjadi lebih terhina daripada kambing yang jelek. Homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas. Orang-orang muda mempunyai kekayaan besar-besaran. Adanya perkumpulan-perkumpulan untuk merusak wanita. Sekarang banyak organisasi wanita yang mengatakan ingin membebaskan wanita. Namun, mereka malah mempromosikan wanita untuk membuka auratnya. Dalam Islam, wanita disuruh menutup auratnya agar kemuliaan dan kehormatannya terjaga.
Namun yang dilakukan budaya zaman sekarang justru sebaliknya. Wanita malah disuruh untuk membuka auratnya, dan auratnya tersebut menjadi tontonan orang banyak. Benar-benar dunia telah menjadi begitu sakit. Terjadinya penghancuran peradaban dan penghancuran dunia. Jadi penghancuran dunia akan menjadi peradaban. Instrumen musik akan tersebar luas, dan Rasulullah SAW bersabda bahwa instrumen musik akan ada di kepala manusia. Ini menakjubkan sekali. Bagaimana Rasulullah tahu tentang hal ini? Itulah yang dikatakan hadisnya. Saya tidak mengarang-arangnya. Dikatakan bahwa di kepala mereka akan ada instrumen musik. Siapa yang sangka? Tidak ada yang tahu apa itu artinya di zaman Rasulullah. Tapi sekarang kita melihatnya. Semua orang di mana-mana mengenakan headphone dan earphone untuk mendengarkan musik. Banyak anak-anak yang lahir karena perzinahan. Bahkan di negeri ini, sekarang lebih dari 50% anak SMA telah melakukan perzinahan. Luar biasa. Rasulullah bersabda bahwa cobaan akan ditunjukkan kepada hati manusia seperti sajadah. Dia mempunyai 2 garis, yang horizontal dan vertikal. Ini maksudnya adalah TV. Dan beginilah caranya setan menghancurkan hati manusia dengan menunjukkan fitnah pada manusia dan gambar-gambar jelek pada TV. Setan melakukannya terus-menerus sampai manusia menjadi terbiasa dengan kekerasan yang ada dalam tayangan televisi. Kita tidak lagi merasakan apapun ketika melihat kekerasan. Rasulullah bersabda, kamu akan melihat orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi. Mereka akan memukul manusia dengannya. Wanita yang berpakaian dan telanjang pada saat bersamaan. Mereka akan berjalan belenggak-lenggok dan membuat menarik orang lain kepada mereka. Dia berkata bahwa rambut mereka akan seperti unta Baktrian. Unta itu tidak ada di Arab, melainkan berasal dari Persia. Wanita-wanita seperti itu tidak akan masuk surga. Beliau bersabda, atau Nabi Muhammad SAW bersabda, bagian umatku akan meminum khamar dan memanggilnya dengan nama lain. Mereka mempunyai banyak nama panggilan untuk khamar, dan ini sudah terjadi. Kita memanggil khamar dengan berbagai sebutan, misalnya vodka, tuak, martini, wine, anggur, bir, dan lain sebagainya. Jadi inilah tanda-tanda dari hari kiamat yang sekarang telah terjadi. Ya Allah, Rasulullah telah berbicara benar dan nubuatnya menjadi kenyataan. Bagi saya, ini adalah mukjizat kenabian yang nyata dari Rasulullah. Dalil Al-Quran tentang kiamat kubra. Yang pertama, surat Al-Mu'min ayat 59. Waladinahum birobihim la yusrikun, yang artinya sesungguhnya hari penghakiman pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentang itu, tetapi kebanyakan orang tidak memiliki iman. Quran surat Al-Mu'min ayat 59. Yang kedua, surat Az-Zumar ayat 68. Sangkakala pun ditiup, sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Ketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Quran surat Al-Mu'min ayat 68. Yang ketiga, surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang kiamat kapan terjadi, dan katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya, dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang keempat, surat Asy-Syura ayat 47. Berdoalah kepada Tuhanmu sebelum kamu datang dari Allah SWT pada hari kiamat yang tidak bisa ditolak. Pada hari itu, kamu tidak mendapat tempat berlindung dan kamu tidak akan dapat mengingkari atau dosa-dosamu. Yang kelima, surat Ad-Dukhan ayat 41. Yaitu hari ketika seseorang teman yang setia tidak dapat memberi manfaat kepada teman lain dan dia tidak akan menerima bantuan apapun. Peniupan sangkakala kiamat besar ketika saatnya tiba hari kiamat. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah SWT dalam 3 waktu, yaitu nafakatul faza atau mengagetkan, menakutkan, dan menghancurkan. Tiupan dahsyat yang pertama akan menggemparkan seluruh makhluk hidup. Yang kedua, nafakatul soik atau mematikan. Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalatul Arsy atau malaikat pemikul Arsy
dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat terakhir yang dimatikan oleh Allah adalah Israel, sang malaikat maut. Sejak saat itu, tak ada lagi yang hidup kecuali Allah yang Maha Ahad, Maha mengalahkan, Maha sendiri. Yang ketiga, nafakatul ba'ats atau qiyam, atau menghidupkan kembali atau membangkitkan. Miliaran manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang hidup terakhir kali saat alam semesta dihancurkan, mereka menunggu giliran diadili satu persatu di padang mahsyar. Tak ada naungan dan perlindungan selain dari dirinya pada hari itu. Menurut ajaran Islam, lama waktu menunggu itu 50.000 tahun akhirat. Adapun jarak antara tiupan pertama dan selanjutnya dikatakan sejarak 40 atau tidak dijelaskan lebih rinci, berubah sejumlah hari, bulan, atau tahun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kata keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.